dan pembicara kita pada pagi ini. Dilanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu talk show sesi kedua dengan tema pemahaman dan peran filsafat dalam pembentukan identitas kebudayaan. Kita akan dipandu kembali oleh Saudara Firmandani. Kepada Saudara Firmandani dan yang bertugas kami persilakan. Oke, terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan. Untuk agenda berikutnya, kami mengundang Bapak Dr. Haji Farudin Faiz, SAG MAG. Beliau merupakan dosen dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga. Nantinya beliau akan menyampaikan materi tentang filsafat kebudayaan dalam lintas sejarah. Untuk membahas materi kita pada hari ini, langsung saja kita undang pembicara kita kepada Bapak Dr. Farudin Faiz untuk maju ke depan forum. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Farudin Faiz. Nah, selanjutnya kita langsung berkenalan dengan beliau. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca CV dari beliau, walaupun di sini pasti sudah banyak yang kenal. Kita langsung saja. Bapak Farudin Faiz lahir di Mojokerto 16 Agustus 1975 dan sekarang menetap di Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Beliau merupakan dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Riwayat pendidikan, beliau S1 di Akidah dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, S2 Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga, dan S3 Studi Islam UIN Sunan Kalijaga. Untuk riwayat pekerjaan, beliau pernah menjadi sekretaris jurusan Akidah dan Filsafat Islam IAIN Sunan Kalijaga 2006 sampai 2010 dan dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga 2000 sampai sekarang. Untuk karya ilmiah 3 tahun terakhir, mungkin ini sangat banyak sekali, saya akan bacakan beberapa saja. Dunia Cinta Filosofi Khalil Gibran, Yogyakarta, MCS Press 2021, dan teman-teman mungkin bisa menyimak di depan buku yang telah beliau terbitkan. Mungkin langsung saja. Selanjutnya pemaparan materi. Untuk materi kita pada pagi hari ini dengan subtema pemahaman dan peran filsafat dalam pembentukan identitas kebudayaan. Untuk mendalami tentang materi yang telah saya sampaikan tadi, mungkin teman-teman bisa menyimak dan mencatat dan tentu mempersiapkan pertanyaan yang menarik. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bareng-bareng belajar di talk show Sanskerta. Nanti yang tadi sudah dijalankan ya sejak pagi. Saya dapat materi yang saya tidak tahu berat apa tidak ya, semoga enggak ya teman-teman, karena materinya judulnya filsafat kebudayaan. Kita pagi ini sebentar bicara tentang kebudayaan. Semoga tidak membuat teman-teman susah karena sulit memahaminya. Karena stigmanya biasanya filsafat itu dianggap ruwet, dianggap susah. Ya nanti kalau bisa paham, alhamdulillah. Tidak paham, tidak apa-apa, tidak ada ujiannya. Dinikmati saja ya forum kita pagi hari ini. Baik,
saya tak berdiri ya, saya di depan situ biar bisa lihat slide-nya, biar teman-teman juga tidak bosan. Saya mohon maaf, saya bawa slide agak panjang, tapi nanti saya sampaikan senyampe-nyampeknya saja ya, dapat 1-2 slide ya syukur. Kalau selesai ya alhamdulillah. Karena materi saya sepanjang sejarah itu masalahnya. Filsafat kebudayaan dalam lintasan sejarah, jadi tidak mungkin saya sampaikan dalam waktu singkat, tapi ya senyampe-nya saja seperti tadi ya. Cuma sebelum masuk ke materi ya, saya belum lama ini baca buku yang menarik. Ada analisis tentang sikap kita terhadap budaya, mungkin juga sejarah. Isinya menarik teori ini. Orang itu menganggap budayanya atau sejarahnya itu ada 4 tipe. Ada yang menganggapnya poster, ada yang menganggapnya teater. Jadi kalau poster itu orang menganggap tentang budaya dan tentang sejarah itu hanya informasi saja, pengetahuan saja. Ini pandangan bahwa sejarah itu seperti poster. Mungkin teman-teman kuliahnya sih sejarah, tapi menganggap sejarah itu isinya hanya informasi-informasi saja. Kayak kalau kita lihat poster. Kalau kita lihat poster kan, saksikan talk show Sanskerta, temanya ini, dilaksanakan di sini, narasumbernya ini, tanggal sekian, jam sekian. Itu orang melihat sejarah dan budaya itu kayak poster saja. Kayak poster itu berarti sekedar informatif saja, dan tidak ada efeknya apa-apa untuk kehidupannya. Jadi ini pandangan pertama, yang anggap sejarah hanya informasi saja. Kemudian yang kedua tadi teater, yang ketiga museum, dan yang keempat rumah. Ada yang anggap selain poster ya, yang kedua museum dulu. Nganggap sejarah seperti museum itu, selain kita ketahui, kita gali, kita akan sering dimarahi. Kamu kok sadar sejarah, kamu kok ngerti budaya. Tapi titik di situ. Hanya kita kagumi saja. Jadi ini bahan kebanggaan kita saja, sebagai pride kita saja, dan titik di situ. Ini satu langkah lebih bagus daripada sekedar poster, tapi juga kurang tinggi. Jadi belajar sejarah itu nanti ujungnya adalah betapa hebatnya nenek moyang kita, betapa adiluhungnya budaya kita. Ini orang memperlakukan budaya dan sejarah seperti museum. Nanti ahli-ahli sejarah, teman-teman yang dari jurusan sejarah, itu berarti jadi pegawai museumnya. Jadi tugasmu melestarikan, menjaga, membersihkan. Nanti orang lain datang lihat-lihat, kalau sudah ya pulang. Tidak ada hubungannya dengan hidupnya. Yang ketiga, ada orang menganggap sejarah dan budayanya itu seperti teater. Iya sih, dia jalankan, dia tiru, tidak sekedar dipahami, dikagumi. Dia jalankan itu. Tetapi seperti teater, seperti orang main drama. Sebenarnya maunya nggak begitu. Ini acting saja sih, pencitraan saja sih. Ini gaya ketiga menyikapi sejarah. Kalian melakukan ini itu sih ritualnya nenek moyangmu dulu, tapi tanpa penghayatan nilai. Hanya formalitas saja. Dulu simbah-simbah kita biasanya melakukan ini, ya sudah kita lakukan. Itu loh, ini namanya teater. Jadi kita hanya mencitrakan saja bahwa budaya itu sekarang hidup, tapi kita tidak menghayati maknanya, tidak ngerti maksudnya apa. Ini gaya ketiga. Ini sebenarnya jauh lumayan, masih kelihatan wujudnya budaya itu. Kalau yang pertama hanya jadi informasi konsep di buku-buku. Di yang kedua, yang itu museum mungkin masih ada, tapi di ruang tertentu, di bagian tertentu, tapi tidak sehari-hari. Nah, di teori ini kemudian ada yang keempat, bahwa sejarah dan budaya itu kalau bisa ya rumah.
Rumah itu ya kita jaga, kita rawat, kita hidupkan, bahkan sekaligus kita kembangkan. Kadang-kadang ya ada rehabnya, kadang-kadang ada yang bocor gimana kita perbaiki, ada yang nggak beres kita bereskan dan lain sebagainya. Kalau dia keempat ini, sejarah dan budaya tidak hanya hidup, tapi dia terlibat sehari-hari dengan keseharian kita. Nah, ini untuk menghindarkan kesan, karena saya tidak tahu kalau saya bilang kebudayaan atau sejarah, pikiran kita selalu ke masa lalu. Seolah-olah hidup kita hari ini itu bukan sejarah dan bukan budaya. Padahal ya, mana ada hidup yang menggunakan akal budi yang tidak sejarah dan tidak budaya. Nenek moyang kita agung luar biasa dengan tradisi dan budaya yang luar biasa juga. Lah terus kita apa? Ini pertanyaan ya untuk teman-teman semua. Jadi semoga calon-calon sarjana atau yang sudah sarjana sejarah tidak hanya nanti jadi penjaga museum saja. Jadi kalau kalian hanya jaga museum saja ya emang kamu nggak tahu cuma latihan jaga museum. Tugasmu adalah membangun rumah budaya dan rumah sejarah untuk dirimu sendiri, untuk zamanmu sendiri. Ya siapa tahu saya membayangkan 40-50 tahun yang akan datang nanti ada museum Gen Z misalnya. Zamanmu ini kan orang mengenai Gen Z ya, generasi Z. Nah ini ada museumnya. Ini namanya HP apa yang tahun sekarang ya. Ini dulu dipakai oleh nenek moyang kita untuk patah hati, untuk apa. Baik, ya berkaryalah sekarang biar kamu masuk museum karyamu. Jangan hanya jaga museum, kamu tidak punya karya apa-apa. Sejak tahun berapa sampai sekarang itu apa warisan budaya kita? Yang kuno-kuno sudah banyak, yang klasik banyak. Tapi sekarang kalian akan mewariskan budaya apa? Akan membuat narasi sejarah yang bagaimana untuk dirimu. Baik, itu pengantar ya. Lumayan dapat satu konsep, nanti teman-teman boleh mendiskusikan ini. Kalian ada di titik mana sekarang? Lanjut. Sekarang kita mulai ke sini ya, slide. Ini tentang filsafat kebudayaan. Kalau di buku definisinya itu filsafat yang berupaya memahami, mengkaji, menjelaskan makna, fungsi, dan dinamika kebudayaan dalam kehidupan manusia. Tidak usah dihafalkan, tidak ada ujiannya. Aku pahami saja. Cuma saya tidak ke situ ya. Saya ke yang 3 kotak di kanan itu. Filsafat kebudayaan berarti mendekati kebudayaan dengan sudut pandang filsafat. Sama dengan jenis filsafat yang lain. Jadi ada filsafat ilmu, ada filsafat sosial, filsafat sejarah, filsafat macam-macam. Itu berarti pendekatan filsafat pada sesuatu. Ini pelajarannya di sini. Apa sih yang dilakukan kalau teman-teman mendekati sesuatu dengan filsafat itu apa? Itu sebenarnya yang dilakukan ada 3 hal itu. Yang pertama, clarifying konsep. Yang kedua, constructing argument. Dan yang ketiga, criticizing. Jadi pendekatan filosofis terhadap sesuatu itu berarti melakukan 3 hal itu secara umum. Yang pertama, clarifying konsep, memperjelas konsep-konsepnya. Kalau tadi kita ngomong budaya, tetap harus dibahas dulu budaya itu apa maksudnya. Ini namanya clarifying konsep. Dalam lintas sejarah, sejarah itu yang dimaksud sejarah yang mana? Ini namanya memperjelas konsep. Kita sering diskusi, sudah ngomong panjang lebar ngalor itu, tapi konsepnya tidak jelas. Atau kita beda konsep. Saya pernah diskusi ramai sekali, tidak selesai-selesai, tentang khalifah, studi Islam.
Dan ini diskusinya tidak selesai. Kenapa? Ternyata antara yang diskusi narasumber pertama dan narasumber kedua beda konsep. Yang satu mendefinisikan khalifah itu ya seorang raja yang memimpin satu dinasti, yang dinasti itu ya dinasti keislaman. Inilah khalifah. Yang satu mendefinisikan khalifah itu ya hakikatnya semua manusia itu khalifatullah fil ardh. Jadi kita semua ini manusia. Ya tentu saja kalau tidak diklarifikasi bisa gegeran sampai besok-besok. Padahal ini beda definisi, beda konsep. Kalau konsepnya tidak jelas, ya sulit kita ketemu. Maka filsafat biasanya cerewet duluan yang tentang konsep. Maka kalau teman-teman belajar filsafat, misalnya belajar logika, itu bab pertama pasti tentang definisi. Definisi itu membangun konsep. Kita itu sebenarnya makhluk sok tahu. Makhluk sok tahu itu kadang merasa tahu, tapi ditanya beneran tidak bisa jawab. Kita tidak punya konsep. Apa wajah? Ayo coba ya teman-teman, coba definisikan. Kursi itu apa? Tempat duduk. Apa semua tempat duduk kursi? Ya, kursi adalah tempat duduk. Terus sudah titik itu, apa ada terusannya? Yang kakinya 4, apa mesti harus kaki 4 baru disebut kursi? Enggak ya. Tikar masuk enggak? Itu juga tempat duduk. Beda ya, tikar sama kursi tadi beda, enggak bisa. Terus apa? Ini kita kan merasa kayak tahu-tahu, tapi ditanya begini. Ini konsep. Kita sering sudah ngomong panjang lebar, konsepnya tidak jelas. Saya sering ditanya orang, Pak, pacaran boleh nggak Pak dalam Islam? Itu sebenarnya sebelum kamu jawab, kamu harus tanya dulu pacaran itu apa dan bagaimana. Baru kamu bisa memutuskan itu boleh atau tidak dalam Islam. Kalau definisi pacaran itu ta'aruf Pak, ya saling kenal itu saja. Kalau sekedar saling mengenal, saling memahami, ya oke saja dalam Islam. Tapi kalau definisi pacaran itu Pak, pendekatan sebelum nikah Pak, ya kadang-kadang mojok berdua, kadang-kadang ingat, kadang-kadang itu. Kalau itu tidak boleh. Ini berarti kuncinya di definisi, kuncinya di konsep. Kalian ditanya orang jangan kesusun jawab, perjelas dulu konsepnya. Kalian sedang bahas apa, misalnya teman mau diskusi di kelas ya apa, coba klarifikasi dulu konsepnya apa dulu, yang dimaksud apa. Karena kalau tidak begitu, jangan-jangan sudah capek diskusi tapi kita masih kabur yang kita bahas itu apa. Ini pendekatan filosofis. Yang kedua, pendekatan filosofis itu construction argument. Construction argument itu bikin argumen. Bikin argumen itu biasanya sederhananya orang bertanya mengapa. Jadi berpikir filosofis itu berpikir argumentatif, harus punya alasan, harus punya dasar. Tidak sekedar klaim, tidak sekedar ngomong. Nah ini construction argument. Mengapa sih kok judulnya filsafat kebudayaan dalam lintas sejarah? Kamu harus tanya mengapa. Padahal ini forumnya teman-teman mahasiswa sejarah kok ya dibahas kebudayaan. Kenapa tema itu yang diangkat? Ya. Ini kalian harus tanya. Bertanyalah mengapa, maka cara berpikirmu sudah mulai filosofis. Mengapa saya pagi hari ini hadir di sini? Coba tanya teman-teman. Itu jawabannya bisa sejumlah kepala yang ada. Construction argument. Meskipun ini tidak sembarangan orang berani bertanya begini. Mengapa kalian kuliah di UNS? Mengapa kok jurusan ini yang kamu ambil? Kan banyak jurusan yang lebih profit, yang lebih cerah masa depannya misalnya. Oh ini yang kamu ambil, apa karena keterimanya ada di situ Pak saya ini. Ini namanya argumen. Kenapa harus ada argumen? Biar hidup kita tidak asal-asalan.
Saya sering mendefinisikan filsafat itu. Pak, apa juga filsafat itu? Filsafat itu ketika kita menselisi hidup dengan akal budi kita. Karena banyak di antara kita yang tidak serius dalam hidupnya. Kita sering hanya autopilot saja, jalan seperti biasa saja, tidak pernah kita tanya, tidak pernah kita kritisi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, pendekatan filosofis itu criticizing. Criticizing itu kalau ada yang tidak pas ya dipaskan, kalau ada yang tidak lurus ya diluruskan. Misalnya tadi jawabanmu, Pak, saya kuliah sejarah itu karena terpaksa, Pak, tidak ada jurusan lain yang saya masuk, pilihan 1, 2, 3 ya yang terima ini ya Pak. Nah, criticizing terus masuk. Lu apa ya, kuliah itu kan berkaitan dengan masa depan. Masa dasarnya terpaksa begitu. Nah, ini masuk criticizing. Masa harus begitu? Kalau kamu merasa tidak cocok, kok tidak keluar saja, kok masih di situ. Lah kamu tidak keluar itu ada alasan apa? Nah, ini mulai masuk argumentasi lagi. Kalau argumentasimu tidak cocok, dikritisi lagi. 3 hal inilah nanti yang disebut pendekatan filosofis. Kalian diminta memperjelas konsep, kalian diminta berargumen, dan yang ketiga kalian diminta kritis terhadap sejarah. Kayak tadi loh contohnya, oh sikap kita terhadap budaya dan sejarah ternyata kadang-kadang seperti museum, kadang-kadang seperti poster saja. Ini kan nggak bisa, ya sudah begitu kan, nggak begitu. Masa begitu terhadap sejarah? Ini warisan luar biasa, hasil karya akal budi kita, rasa karsanya orang-orang tua kita loh. Masa kita sekedar hanya pengetahuan saja? Ini kritisisme masuk. Jadi berarti filsafat kebudayaan itu clarifying konsep, constructing argument, dan criticizing tentang kebudayaan. Nanti kalau kalian cari buku-buku filsafat kebudayaan, ya isinya itu nanti pasti. Baik, kita lanjutkan ke slide kedua. Kalau ini di buku-buku filsafat kebudayaan orang menyebutnya fungsinya kebudayaan. Kalau kebudayaan hanya poster saja atau hanya museum saja, maka dia akan kehilangan sebagian besar fungsinya. Kebudayaan itu yang jelas biasanya orang menyebutnya adalah dasar dari identitas kita, dasar dari ekspresi tindakan kita. Itu fungsinya kebudayaan. Kita itu mendefinisikan diri dengan kebudayaan. Saya orang Jawa, Pak. Nah, orang Jawa itu biasanya begitu, Pak. Identifikasi diri. Jadi fungsi pertama dari kebahagiaan itu fungsi identifikasi diri. Di banyak sesi motivasi kan teman-teman sering disuruh menyadari diri, self-awareness, mengenali dirimu. Loh, kunci dan pintu gerbang awal yang harus kalian masuki untuk kenal dirimu adalah culture, budaya. Oke. Untuk kenal diri kan kalian harus paham siapa dirimu. Dan dirimu itu produk dan buah dari lingkunganmu, sejarah dan budaya. Maka mengenali diri ya kalian harus paham dengan budaya hidup yang kalian jalani selama ini. Yang kedua, fungsi preservasi. Fungsi preservasi itu budayalah yang nanti akan melestarikan diri kita, melestarikan eksistensi kita. Teman-teman mungkin sering dengar istilah besok di akhir zaman wong Jawa hilang Jawa. Ini salah satu ilustrasi preservasi tadi. Hati-hati loh ya, budayamu bisa hilang. Nanti ada tokoh namanya
Spengler yang dia bilang kebudayaan itu seperti organisme, seperti makhluk hidup. Dia lahir, berkembang, nanti juga pada saatnya menua dan pada akhirnya mati. Sudah banyak budaya-budaya yang mati. Berapa banyak di sini yang masih aktif berbahasa Jawa halus? Yang Jawa, saya tidak yakin. Saya tidak tahu ya, anak-anak kecil sekarang itu meskipun Jawa, orang tuanya mengajaknya ngomong bahasa Indonesia. Hati-hati ya, pada saat itu tetap akan hilang, karena dia seperti organisme. Sanskerta apa masih ada orang pakai bahasa Sanskerta di kita? Tidak ada ya, cuma judul acara saja kan? Ada juga, lenyap akan mati. Maka perlu preservasi, kamu perlu keberpihakanmu untuk agar budaya ini tetap hidup. Ketika dia hidup, kamu juga bisa hidup. Karena kalian tadi identitasmu dibangun di situ. Dia penjamin eksistensimu. Kalau wadahmu hancur, isinya juga hancur. Soulmu itu kan budaya. Nah itu fungsi kedua. Jadi jangan salah, kalian sudah mulai banyak budaya-budaya yang sebenarnya baik tapi terus lenyap karena kalian tidak mau melanjutkannya, tidak mau mempreservasi. Kemudian fungsi normatif. Fungsi normatif itu rujukan tindakan, standar baik buruk itu ada di budaya. Dia jadi norma-norma untuk kita. Oh kalau gitu tidak pantas, kalau ini bagus, kalau itu enggak. Ini tukang sopan, ini lebih halus dari sopan. Ini namanya fungsi normatif. Ya banyak ya, saya kemarin ada yang mengeluh ke saya, Pak, anak-anak sekarang itu kok sopan santunnya banyak yang kurang ya, etikanya banyak yang tidak bagus ya Pak. Ya mungkin kehilangan akar budayanya, kehilangan fungsi normatifnya. Banyak yang tidak jawani sekarang. Itu berarti kamu kehilangan fungsi normatifnya. Tadi saya cerita beliau Pak, di dalam itu saya baru saja dapat WA dari mahasiswa yang bunyinya begini, Pak, besok hari Senin saya mau bimbingan, saya tunggu Bapak di kantor jam 9 ya. Itu bayangkan, dia tidak sadar bahwa yang kayak gitu tidak sopan. Itu podo walau merentah dosennya ngantor jam 9. Tapi bagi dia sopan-sopan saja. Kenapa? Ya, didikan normatifnya dalam budaya lemah. Kalian tidak tahu yang sopan gimana, yang tidak sopan gimana. Ya, itu fungsi budaya. Yang keempat, fungsi ekspresif. Budaya itu adalah kendaraan kita untuk berekspresi. Kalau tidak ada budaya, ya gimana kita mau berekspresi? Ya, variabel budaya yang paling basic saja yang namanya bahasa. Itu kan jalan kita melakukan apa saja. Kita ngomong, kita menulis, kita, dan bahasa itu kan tidak harus bahasa verbal, bahasa non-verbal ya. Kalian juga menggunakan ekspresi budaya. Kalau begini maknanya apa? Baik kan, saya tidak perlu ngomong kalian hebat, saya cuma gini saja hebat. Ini kan ekspresif dan budaya tertentu punya makna tertentu. Tapi hati-hati di Jawa, kalau orang begini jangan bilang, oh, muji saya Pak, tidak begitu. Cuma mempersilahkan duduk saja. Ini kan ekspresi budaya. Saya punya teman dari Surabaya itu waktu ke Jogja ke warung. Kalian nunggu warung terus menunjukkan, nggak saatnya apa mas, apa niki. Dia tanya, ini yang benar-benar jempol yang mana tuh? Yang ini yang punya ini. Yang benar-benar jempol itu saya mau pesen, semuanya di jempol. Saya cari yang paling enak.
Jadi dia nggak paham kalau di Jogja ekspresi budaya ini itu maksudnya mempersilahkan, bukan kok ini dipuji, ini nggak begitu. Itu ekspresi budaya, mungkin kalian di tempat yang berbeda mengekspresikan keinginannya secara berbeda. Kalau di kita misalnya diajak orang ngomong, itu jangan natap wajahnya, kita harus menunduk, itu menghargai dia yang ngomong. Tapi di barat diajak orang ngomong, tatap wajahnya, karena kalau pandangannya kemana-mana kamu dianggap cuek, mengacuhkan dia. Loh, ini ekspresi budaya yang berbeda, fungsi ekspresi. Terus ada fungsi kreatif. Ya kreativitasmu tetap dijembatani oleh budaya, itu pasti. Makanya tadi saya bilang nenek moyang kita sudah hebat luar biasa. Lah kreasimu mana? Karyamu mana? Budaya itu buah, kata Ki Hajar, buah dari cipta, rasa, karsa. Karsamu mana? Ciptamu mana? Kok hanya jadi penjaga museum? Produk-produk hebatnya mana? Nah, karena agama juga ada, budaya juga ada fungsi kreatif. Yang ke-266 terakhir, budaya punya fungsi spiritual. Fungsi spiritual itu ya tidak harus formalitas agamanya. Fungsi spiritual itu dia memberi kerangka makna terhadap hidup kita. Ini loh hidup yang baik, ini loh hidup yang berarti, ini loh hidup yang berguna untuk sesama. Ini namanya memberi fungsi spiritual. Budaya memberikan itu. Lanjut Mas, biar dapatkan. Nah, sekarang mari kita lihat ini. Jadi ini lapisan-lapisan budaya, dari yang paling inti sampai yang paling luar. Selama ini ketika kita membahas budaya, biasanya hanya di layer 2 yang paling luar, yaitu practice and projection. Kita lupa untuk menyadari 3 aspek di bawahnya, termasuk aspek filosofi. Karena tema saya kan peran filsafat dalam budaya. Keutuhan budaya itu ada di 5 variabel. Ada purpose-nya, tujuannya. Ada filosofinya. Filosofi itu ya dasar filosofisnya. Ada prioritasnya. Ada praktisnya, ada proyeksinya. Yang paling inti dari budaya itu tujuan, purpose, atau kadang orang ada yang pakai istilah harapan sosial. Masyarakat kita itu punya cita-cita, punya keinginan. Ini namanya purpose. Misalnya ya, di Jawa misalnya ada filosofi yang dalam sekali tentang well-being. Well-being itu kesejahteraan hidup. Mereka pakai istilah apa? Toto tentrem kerto raharjo. Ini situasi sosial yang toto tentrem kerto raharjo. Itu purpose mereka ingin membangun hidup sosial yang begitu. Jadi yang aman, damai, sejahtera. Ini tujuannya ke sini. Karena kalau kita tidak sadar tujuan, kadang-kadang praktek yang kita lakukan tapi tidak tahu ini maunya apa. Kadang-kadang gegeran di level praktek. Oh yang benar saya, yang benar sana. Padahal intinya ini mengarah ke tujuan yang sama atau tidak. Ini namanya purpose-nya. Kalau teman-teman belajar ilmu agama syariah itu ada namanya maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuannya syariah. Jadi kita diminta sholat, diminta puasa itu tidak sekedar formalitas sholat dan puasa, tapi ada makna dan tujuan di balik itu untuk kepentingan kita. Ini namanya purpose. Kalau ada formalitas ibadah ya mungkin di kita masih banyak juga formalitas budaya, melupakan tujuan. Ini intinya budaya. Purpose ada yang bilang
core culture itu ada di purpose. Intinya budaya. Nah terus purpose ini biasanya dibungkus dengan filosofi hidup. Di Jawa luas sekali filosofi-filosofi hidup yang menopang tujuan hidup. Misalnya apa wes? Tujuan tadi tokoh tentrem aja tadi dibungkus filosofi Surabaya Jaya Jaya Mila Lebur Demi Pangastiti. Filosofi. Apapun nanti ceritanya maka kebaikan tetap akan menang dan akan mengalahkan kejahatan. Ini filosofi. Jadi purpose ini akan dikuatkan dengan nalar, dengan mindset. Filosofi itu nanti melahirkan mindset, cara pandang terhadap dunia. Ini filosofi. Orang Jawa misalnya punya cara pandang, hidup ini mbok yo nrimo ing kanggo. Hidup ini yo macam-macam beda-beda. Ini filosofi hidup. Jadi ada tujuan dibungkus oleh filosofi, yang dari filosofi itu melahirkan mindset. Mindset inilah nanti yang melahirkan cara pandang, titik pandang dan sudut pandang kita terhadap dunia ini, terhadap hidup ini. Yang kedua ya. Jadi kalau ada yang tanya, letaknya filsafat di mana, Pak? Letaknya di situ. Ya dia jadi mindset yang menjadi dasar dari tujuan atau harapan atau cita-cita sosialnya masyarakat. Sebenarnya setiap orang punya filosofi. Tidak ada orang yang tidak punya filosofi, termasuk kalian. Cuma mungkin banyak di antara kalian yang tidak sadar saja. Tidak Pak, saya hidup itu tidak filosofi-filosofian Pak. Santai saja, saya nikmati saja. Ya itu filosofinya. Hidup santai dan menikmati hidup. Tidak ada orang yang tidak punya filosofi. Ada yang sadar, ada yang tidak. Itu saja sebenarnya. Semua orang punya filosofi. Kalau bisa ya kalian sadari. Karena kalau kalian tidak sadar, tidak bisa mengkritisi, tidak bisa mengembangkan, tidak bisa mengevaluasi. Tapi kalau kalian sadar akan lebih mudah. Kalian, wah ternyata salah filosofi saya selama ini. Saatnya ganti. Jadi ini bungkus ke sebenarnya sampai di situ saya harus selesai karena materi saya ya gimana letaknya filsafat dalam budaya. Jadi kita lanjut ya. Filosofi ini biasanya nanti melahirkan norma-norma hidup dalam bentuk apa? Prioritas. Prioritas itu pengutamaan. Jadi isinya aturan-aturan, norma-norma. Tidak boleh begini ya, tidak boleh begitu. Ini ya. Nah, baik yang sifatnya aktual, formal maupun yang sifatnya simbolik. Orang Jawa simboliknya banyak. Itu prioritas. Jadi yang diprioritaskan. Misalnya orang Jawa lebih prefer pada sopan santun, etik. Sementara yang di luar itu nanti dulu sopan dulu, baik dulu. Ini namanya prioritas. Jadi ada unggah-ungguh prioritas. Misalnya ya kalian ada prioritas adat tadi yang simbolik ini. Pernah tidak yang perempuan dimarahi orang tuanya karena jangan duduk di depan pintu, nanti jodohmu jauh, kalau datang balik lagi. Ya saya membayangkan kalau ada yang mau melamar kamu terus kamu lagi duduk kelekaran di depan pintu, mungkin dia balik, tidak jadi. Ya gitu ya. Ini salah satu contoh ya. Sebenarnya ini pelajaran untuk menekankan sopan santun, tidak sopan, tidak pantas ya. Duduk depan pintu selain mengganggu orang lewat juga kelihatannya tidak pantas. Ini contoh bagaimana menanamkan prioritas, norma-norma. Jangan, kalau nyapu harus bersih ya. Kalau kamu nyapunya tidak bersih, nanti suamimu berewokan.
Oh kalau anak sekarang seneng ya punya suami brewok lebih macet, lebih gagah. Cuma kan pesannya bukan brewokannya kan, pesannya itu bersihnya. Kalau brewokannya sih ya mungkin lebih keren yang brewokan. Nanti jangan ada yang Pak saya nyapu sengaja saya nggak bersih-bersih amat biar jodohnya brewokan. Ya, itu prioritas. Nah di kita ada norma-norma itu prioritas. Yang diatur banyak sih sebenarnya A sampai Z bisa diatur. Cuma diutamakan yang ini yang diatur oleh masyarakat. Di budaya kita tekanannya ini. Itu yang disebut prioritas. Setelah itu baru praktis. Kalau praktis ini aktivitas budayanya yang kalian lihat harus sudah banyak di sini. Itu aktivitasnya. Nah, terus kalau sekarang mulai banyak namanya proyeksi. Proyeksi itu ketika budaya menyebar kemana-mana. Kamu proyeksikan dalam apa saja. Misalnya kalian bikin konten budaya apa, kalian mengajarkan ke orang yang Jawa tentang Jawa itu kayak gini dan sebagainya. Itu aktivitas jenis proyeksi. Mungkin Jawanya sih gini, tapi ajaran Jawa, filosofi Jawa itu ternyata diminati juga oleh orang-orang luar Jawa. Itu hasil proyeksi. Kalian bikin web, bikin konten, bikin lembaga untuk mempopulerkan, untuk menyebarkan ajaran-ajaran filosofi Jawa ya. Itu namanya proyeksi. Termasuk konten-konten medsos, YouTube dan lain sebagainya. Baik. Jadi teman-teman, kita memahami budaya, perhatikan leveling itu. Kalau ingin membaca secara utuh, pahami tujuannya, kenali filosofi-filosofinya, kemudian juga apa saja norma-norma yang boleh dan tidak dan lain sebagainya. Praktek yang dijalankan bagaimana sudah diproyeksikan kemana saja budaya. Inilah variabel-variabel filosofis ketika kita membaca fenomena budaya. Lanjut. Nah, masih ada ternyata. Sebenarnya masih banyak. Saya yang bagian lintasan sejarahnya nanti saja kalau ada waktu ya. Ada kita biar. Peran filsafat apa? Pastinya untuk budaya. Gunanya apa sih yang dilakukan, yang dilayar kedua tadi? Yang pertama, filsafat penting untuk pendasaran nilai. Pendasaran nilai itu nilai di antara sekian banyak nilai yang paling basic, paling dasar harus ini. Nanti pendasaran nilai ini hasilnya purpose dari tujuan. Dan itu untuk menemukan yang paling basic, paling dasar kita perlu pemikiran-pemikiran filsafat. Oh, Jawa ini budayanya lebih agraris. Nah, budaya agraris itu beda dengan budaya bisnis seperti atau budaya pantai atau budaya apa. Punya cirinya sendiri. Tapi memang orang Jawa itu pasnya dengan perilaku begini, pasnya dengan rumus-rumus budaya yang ini. Ini namanya pendasaran nilai. Perlu filsafat untuk sampai ke sana. Kemudian filsafat juga punya peran membentuk mindset, membentuk worldview. Jadi untuk menuju tujuan tadi perlu cara pandang hidup yang bagaimana. Jadi filsafat penting. Saya tahu isi pikiran dan cara berpikir itu dipengaruhi banyak hal yang bisa ngalor ngidul, tapi pastikan identitas budayamu masih hidup sebagai mindset. Kalau Jawa ya sebagai orang Jawa. Karena kalau tidak ya selesai, nanti budayamu mungkin hanya jadi museum, mungkin hanya jadi teater, atau jangan-jangan hanya jadi poster. Karena dia tidak hidup dalam dirimu. Jadikan itu mindsetmu, cara pandangmu terhadap dunia ini. Cuma untuk merumuskan pasnya bagaimana, kita perlu filsafat. Makanya banyak akademisi, tokoh-tokoh yang nulis buku misalnya Pandangan Hidup Jawa,
etika Jawa dan lain sebagainya, itu sebenarnya membentuk worldview. Seperti ini loh worldview-nya orang Jawa, cara pandangnya orang Jawa. Kemudian filsafat juga bermain, ya karena tadi pendekatan filosofis, ada kritik, ada konsep, ada argumentasi. Dia bisa jadi penguat, penjaga, bisa juga jadi kritikus, mengkritisi. Ya mungkin mengkritisi itu relevansinya, mungkin mengkritisi akurasinya, mungkin mengkritisi koherensinya, mungkin mengkritisi korespondensinya dan lain sebagainya. Tidak usah ditanya tadi artinya apa kata-kata tadi. Nanti teman-teman bingung, pokoknya ini kritis semua ya. Kalau dijelaskan satu-satu kamu boleh. Tapi filsafat memang tugasnya itu. Istilah-istilah keren tadi kan biasanya disukai oleh mahasiswa-mahasiswa kami. Untuk ngomong mesti istilahnya tapi koherensi, korespondensi, paradigma dan lain sebagainya. Meskipun kalau ditanya gaya filsafat tadi, konsep, clarifying konsep, paradigma itu maksudnya apa, koherensi itu maksudnya apa, mikirnya panjang pasti. Tapi filsafat berperan. Makanya filsafat itu banyak tidak disukai orang. Kenapa? Senang ngeritik. Tapi kalau hidupmu tidak dikritik, dia tidak berkembang. Kalau kamu tidak mau dikritik, kamu akan berhenti di situ, merasa sudah benar, sudah baik, sudah tinggi, sudah bagus. Padahal siapa kita? Kita itu manusia dengan banyak keterbatasan. Siaplah dikritik untuk aspek apa saja. Dan memang yang siap ngeritik itu biasanya pendekatan filosofis. Kemudian filsafat yang mendorong terjadinya dialog dengan dialektika. Ini perlu nalar yang panjang. Maksudnya begini. Misalnya kalian mewarisi budaya lama dari nenek moyangmu, sumba-sumba kita, itu kadang-kadang harus diadaptasikan, disesuaikan dengan perkembangan situasi terkini. Ini perlu penalaran yang agak panjang. Ada banyak mungkin budaya yang langsung diterapkan, tidak bisa Pak, ini situasinya sudah berubah. Tidak sama persis kayak dulu. Nah ini kan perlu adaptasi. Wong sekarang ada kan itu sekarang nikah online pakai WA, ijab kabulnya. Jadi perkembangan terbaru ada begitu. Jadi yang satu mungkin LDR di sana adalah high cost kalau datang langsung ijab kabulnya pakai. Ini kan perkembangan terbaru. Itu pakai budaya lama ya sulit. Misalnya kadang-kadang ada kan menikah itu lempar-lemparan sirih, itu kok yang dilempar HP-nya terus dilempar. Minjak telur, nanti minjak telurnya di atas tablet atau HP-nya. Standarnya jadi begitu. Tapi ini adaptasi dan dialog, dialektika dan dialog. Zaman ini berkembang, berubah. Gimana cara mengadaptasinya tanpa kehilangan nilai-nilai dan filosofi-filosofi? Ya kalau kehilangan nilai dan filosofinya ya ngapain? Nanti tinggal ritual formalitas saja. Nah, ini yang dialog kan kemarin ada diskusi itu seperti saya. Jadi bagaimana menghidupkan lagi dolanan anak-anak yang sekarang banyak hilang. Akhirnya muncul ide gimana kalau kita bikin program game-nya, Android-nya untuk dolanan anak-anak. Kan kita terus mikir, apa hidup dengan itu? Apa misi, tujuan dan workflow-nya kena? Jangan-jangan kalau ada Android-nya yang tidak jadi keakrabannya tidak ada. Apa kalian bisa gobak sodor lewat Android? Apa kalian main patur lewat Android? Tidak membayangkan kan? Gobak sodor lewat Android, larinya pakai jari. Mungkin lari gitu, yang satu nyegat itu. Keintimannya, keasikannya jadi kurang. Padahal permainan itu kan ada orientasi ke sana, kebersamaannya, keakrabannya. Ini yang bisa mengulas sampai sedalam itu filsafat. Ya saya tahu sih sekarang ada banyak kendala misalnya. Ini beberapa terus sulit melaksanakan lahan kosong susah sekarang. Mau main yang seperti dulu pakai lele pakai kayu
dilempar sampai jauh itu bisa dimarahi tetangga. Karena sekarang di mana-mana penuh rumah. Ini kan perlu dialog, dialektika. Apa sudah biar mati saja memang bukan zamannya? Atau bagaimana? Filsafat penting. Karena kalau tidak seperti tadi, budaya hanya poster dan museum saja. Ya nanti lama-lama kan tinggal kayak museum. Ayo kita bikin perlombaan dolanan anak. Ya mainnya waktu perlombaan itu saja. Setelah itu mereka di rumah tidak main itu. Nah ini pentingnya filsafat. Dan yang terakhir tentu saja filsafat mendorong namanya inspirasi kreatif. Inspirasi kreatif itu ya, filsafat itu hanya alatnya dua. Yang satu namanya critical thinking, yang kedua creative thinking. Kita jangan hanya jadi konsumen budaya, kalau bisa ya kita produsen budaya. Apalagi konsumen budaya itu pun bukan budaya kita, itu tragis. Budaya luar kita, budaya orang lain. Ayo kita juga jadi produsen kreatif. Tak ada istilah itu dari teman-teman NU kemarin. Al-mukhafadatu al-qadimis sholih wal ahli bil jadid aslah. Yang lama kita lestarikan, yang baru kita ambil. Tapi sebenarnya kurang satu. Apa? Membuat sendiri yang baru versi kita. Kalau sekedar menjaga yang lama, mengambil yang baru, kita masih konsumen, belum produsen. Ayo kita semua jadi agen produsen budaya, melahirkan kearifan-kearifan baru, melahirkan keunggulan-keunggulan baru. Ini loh Jawa kontemporer. Tapi yang bagus ya jangan yang negatif-negatif. Nanti ini loh Jawa kontemporer terus song horror ya. Itu baru ramai tentang song horror. Jadi lahirkan yang lebih agung, yang lebih luar biasa. Bagaimana kalau dulu simba-simba kita bisa bikin wayang, kalian bisa bikin apa? Mungkin bikin anime, bikin apa yang versi Jawa. Baik, masih ada, masih banyak sih sebenarnya ya. Tapi sementara itu dulu, kemudian kita dialog dulu. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan ke materi lintasan sejarah. Monggo, saya kembali ya. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kapten Marifin Faiz. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pertanyaan saya, apa sih peran filsafat kebudayaan dalam membentuk identitas suatu bangsa? Ini mau ditabung terlebih dahulu apa kita langsung saja? Ya, jawab saja biar tidak lupa. Silakan. Seperti yang tadi, saya jawab versinya Ki Hajar Dewantara. Jadi kata Ki Hajar Dewantara, yang disebut kebudayaan nasional itu ya semua kebudayaan yang ada di Indonesia. Budaya Jawa itulah budaya nasional, budaya Minang itulah budaya nasional. Jadi jangan dibayangkan budaya nasional itu budaya yang khusus ada khas Indonesia. Indonesia ini kaya, maka segala kekayaan budaya itulah Indonesia. Biarkan sebagai dirinya masing-masing. Ini diajar. Cuma beliau juga punya madhab seperti yang saya bilang tadi. Bagaimanapun budaya itu karya budidaya, karya cipta, rasa, dan karsa kita. Disitulah kita dituntut seperti saya bilang tadi untuk kreatif, karena kalau tidak begitu kita mandek dalam sejarah, kita tidak produktif lagi secara budaya. Yang terjadi pasti kita hanya jadi konsumennya budaya. Kalau budaya nenek moyang terus tidak relevan dan tidak ada yang baru, pasti kita akan berkiblat keluar ke yang lain. Berapa di sini yang penggemar K-pop?
banyaknya. Tidak saya salahkan, selera itu kan haknya setiap orang masing-masing monggo. Tapi pernah tidak kalian itu gimana nasibnya budaya kita kemudian? Atau sejauh mana saya sudah berkreasi untuk Indonesia hari ini? Jadi kuncinya di sini. Nah, kreativitas budaya, produksi budaya dan lain sebagainya itu perlu perangkat intelijensi yang memadai. Kemampuan intelijen, kemampuan kreatif itu tentu saja filsafat, punya caranya, punya alatnya. Nalar filsafat dengan logikanya, dengan pendalaman-pendalamannya, dengan pendekatan konseptual, argumentatif dan lain sebagainya, jadi akan banyak membantu kita. Jadi kuncinya di situ. Jadi simba-simba kita dulu sudah mengembangkan banyak untuk budaya Indonesia, budaya nasional. Sekarang kita mengembangkan apa? Kuncinya di situ. Baik, itu. Baik, Pak, terima kasih. Kita memasuki sesi tanya jawab. Jika para hadirin yang ingin berjawab, kita buka mungkin satu dari kiri, satu dari kanan terlebih dahulu. Dipersilakan. Cek soundnya. Mohon izin para panitia dan teman-teman semuanya, mohon izin Pak Faiz. Saya termasuk penggembarnya Pak Faiz. Biasanya di MJS, kayaknya baru 5 hari yang lalu ngomongin tentang Epicurus, sekarang udah di depan saya. Salam takzim Pak Faiz. Mohon izin, nama saya Anis Nurma dari Boyolali. Kaitannya dengan yang terakhir ya, tentang inspirasi kreatif, bahwa di kondisi sekarang kita lebih banyak jadi konsumen daripada produsen. Ada hal yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan kebudayaan di masa depan atau budaya di masa depan. Nah, ini bagaimana filsafat budaya memproyeksikan masa depan budaya dalam era globalisasi? Apakah kita nantinya akan menuju homogenisasi budaya atau justru ada semacam kebangkitan kebudayaan lokal? Itu aja Bapak Is, terima kasih. Jangan lupa biar nggak lupa. Yang pertama begini, peradaban kita hari ini sebenarnya orang sering menyebutnya era kontemporer, itu yang kadang orang menyebutnya era postmodern, itu ditandai dengan semacam persilangan antara globalisasi dan lokalisasi. Lokalisasi jangan didefinisikan dengan antara yang global dengan yang lokal, antara yang mendunia dengan yang sifatnya genuine sesuai budaya masing-masing. Jadi ini ada mulai persilangan. Kenapa saya sebut persilangan? Karena sebelumnya di era modern kuat sekali corak yang namanya globalisasi. Begitu era postmodern muncul namanya kesadaran logosentris. Ini istilah apa lagi? Kesadaran logosentris itu kesadaran bahwa setiap manusia dalam dunia sosial atau dunia budayanya masing-masing punya logosnya sendiri-sendiri, punya cara berpikir, cara bernalar, gaya hidupnya masing-masing. Yang ini tidak boleh kita saling ngejat, saling mengklaim aku lebih beradab, aku lebih berbudaya dari kamu, aku lebih tinggi dari kamu. Itu namanya kesadaran logosentris. Budayanya orang Amerika itu tidak lebih tinggi dari kita yang di Jawa ini. Itu kayak postmodern. Pandangan seperti ini sering disebut multikulturalisme. Multikultur itu kita menghargai keragaman budaya, keunikan masing-masing budaya. Jadi kekhawatiran lama bahwa ini nanti kalau globalisasi jangan-jangan hilang budaya kita yang Jawa. Enggak, sekarang sudah mulai ada tren baru. Kadang orang menyebutnya globalisasi. Globalisasi itu campur antara yang lokal dan yang global. Campurnya itu bukan dalam arti budaya Jawa sama budaya Amerika terus gabung dimix jadi satu. Misalnya gamelan dengan tingkatan, tidak begitu. Globalisasi itu begini. Mungkin teman-teman pernah tahu
penabur gamelan yang bule atau sinden yang dari luar negeri, ya, bahasa ibunya Inggris tapi terus jadi sinden. Ini salah satu fenomena globalisasi. Sebenarnya ini budaya lokal, tapi kemudian mengglobal dalam dirinya sendiri, tidak dimodifikasi aneh-aneh. Yang tadi sinden ya tetap sinden versi Jawa. Yang dia lakukan ya Jawa. Orang melihatnya juga budaya Jawa, bukan budaya Amerika. Cuma yang melakukan bukan orang Jawa. Dilakukannya mungkin juga tidak di Jawa, mungkin pertunjukan di Amerika dan lain sebagainya. Ini nanti yang disebut globalisasi. Yang lokal sekarang jadi global. Nah, kemarin kita khawatirnya yang global jadi lokal, terus yang lokal kalah kan. Sekarang berbalik, yang lokal sekarang global dalam bentuknya sendiri, tidak dengan modifikasi, adaptasi dan lain sebagainya. Ini yang disebut hari ini dengan istilah globalisasi. Sebenarnya problem masa depan yang dicemaskan oleh filsafat, apalagi filsafat kontemporer, bukan di aspek budaya yang ini. Yang dicemaskan pandangan filsafat tentang masa depan adalah fenomena yang dikenal dengan istilah transhumanisme. Transhumanisme itu ya lenyapnya kearifan manusia ketika ditelan oleh teknologi. Jadi muncul istilah transhuman. Transhuman itu sekarang kita itu hidup kita tidak bisa sebagai manusia seutuhnya tanpa dukungan teknologi. Dan lambat laun kalau teknologi tambah besar, muncul hybrid baru namanya transhuman. Manusianya makin terkikis makin habis. Yang ada teknologinya. Mungkin teman-teman pernah nonton film Cyber atau Robocop. $6 million lah ya, generasi jadul. Itu kan salah satu ilustrasi bagaimana ketika manusia itu 90% hidupnya ditopang oleh teknologi. Yo yang mahasiswa mungkin yang kalau ada tugas dari dosennya andalannya ChatGPT. Loh, mesin-mesin itu tambah pintar, tambah canggih. Kita manusianya tambah terpuruk. Ketika nanti kendali terbalik, hari ini masih alhamdulillah kita mengendalikan teknologi, tapi pada saatnya mungkin terbalik, kita yang dikendalikan oleh teknologi. Dan itu mulai fenomena kalau di filsafat isu baru namanya extinction. Musnahnya manusia itu di situ. Mungkin posisinya kayak kita hari ini bikin kebun binatang, yang datang ke situ kita lihat binatang. Jangan-jangan besok manusia mulai tergerus habis. Mesin-mesin akan bikin kebun manusia. Manusia harus kesini loh. Kita diatur mesin. Manusia harus kesini. Kamu kesini saja. Kamu usia berapa? Usia aku kesana. Nah kamu lulus sama lulus. Itu yang ngatur mesin semua. Ada yang tes CPNS. Nah tes CPNS yang itu pakai sekarang langsung pakai CAP. Semua yang menilai kita mesin. Karena nanti akan ada fase manusia mulai tidak percaya terhadap manusia yang lain, dia lebih percaya mesin. Mesin tidak bisa bohong kalau manusia mewakili. Terus pelan-pelan kepercayaan kita pada manusia terkikis. Akal budi kita macet. Budaya berarti mati. Yang ada mesin. Mungkin jangan-jangan kiamat itu nanti diawali begitu. Manusia dan kemanusiaan habis. Yang tersisa mesin. Jangankan yang besar-besar. Wong ngaji saja sekarang. Tak lihat teman-teman mahasiswa itu lebih sering HP-nya ngaji daripada manusianya. HP kita itu sholawatan ngaji, dia orang ngajar ngaji. Kalau ditanya anak, kok tidak pernah ngaji sekarang? HP saya sudah ngaji, Pak. Mendengarkan saja kan pahalanya sama.
alasannya harus ngaji itu sebenarnya. Jangan-jangan besok di akhirat juga begitu, akhirnya yang masuk surga duluan nanti kita orangnya ada jadi masuk. Nah ini ya kekhawatiran ini karena apa? Kondisi budaya saat ini kok mengarahnya ke situ. Digitalisasi yang kurang terkendali. Pelan-pelan nanti mesinnya tambah canggih, tambah pintar. Kok sekarang Google dan mesinnya ini sudah mulai bisa memutuskan sendiri. Selama ini yang memutuskan kita, dia itu play data. Sekarang mereka sudah bisa memutuskan sendiri. Nah lama-lama beneran kita akan diatur. Kalau sudah begini ya budaya pasti macam. Yang kreatif mesinnya. Sekarang bikin lagu sudah mulai ada AI-nya. Jadi pencipta lagu buat apa? AI bisa tinggal kamu pesankan tolong bikin lagu tentang kangen yang itu nadanya agak ceria dan terlalu murah, kemudian kamu nulis gitu, dibikinkan lagu, tidak lama jadi lagu. Kalau kalian kemarin bercita-cita sekedar ingin jadi penulis lagu selesai. Semoga di sini ada yang cita-citanya jadi dosen. Tapi jangan lupa, dosen termasuk profesi yang terancam. Punah. Kenapa? Besok mahasiswa itu tidak butuh dosen. Dosen kata-kata bikin ruwet saja. Ada YouTube, ada ChatGPT, ada. Kamu bisa bikin dosen virtual versimu. Tolong beri saya sosok virtual sebagai dosen, tapi yang murah saja, yang tidak gampang marah, tidak bisa dikasih dibikin oleh AI. Kamu dikasih asisten yang dalam bentuk dosen yang bisa lama-lama tambah sempit selesai, zaman akan ganti. Nanti banyak akan berubah dari banyak Google pada saatnya. Nah ini ya kekhawatirannya sebenarnya di situ. Kalau sekedar globalisasi, lokalisasi, selama itu kinerja karya akan budi manusia, bagi saya ayo saja kita dukung di level apapun. Bahkan diajar tadi bilang ya kita tetap meskipun kita cinta budaya kita ya jangan menutup diri terhadap budaya-budaya lain. Siapa tahu ada budaya, ada tradisi yang perlu kita pilih. Justru ancaman utamanya di level yang non manusianya, yang mulai disaingi oleh dunia digital. Ini satu ilustrasi saja tentang kecemasan masa depan versi filsafat hari ini. Baik, monggo. Oke, selesai sudah acara talk show sesi kedua. Biarlah apa yang sudah disampaikan dapat selalu diingat dan memberikan insight bagi kita semua.